Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zain Pradana, mahasiswa semester 2 dari program studi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Saya di sini ingin menjelaskan terkait tugas 1, di mana terdapat studi kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya di sini adalah dari kasus tersebut, kita diminta untuk membuat IRD dengan tahapan yang sesuai panduan. Oke, saya berpedoman dari modul basis data di sini. Nah, ambil dari tahapan-tahapan yang ada di modul 3. Oke, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Oke, dari contoh studi kasus di atas ini, kita dapat identifikasi bahwa ada 3 entitas. Yang pertama adalah entitas mahasiswa. Kemudian dari situ ada nanti tahapan pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram dari studi kasus di atas. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari studi kasus di atas, kita dapat mengidentifikasi bahwa ada 3 entitas yang terdaftar. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian ada lagi mata kuliah, dan juga ada dosen. Oke. Ini merupakan 3 entitas yang bisa kita ambil dari studi kasus di atas. Kemudian langkah keduanya, dari entitas yang sudah kita dapat dari studi kasus di atas, terdapat 3 mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan ini kita bisa langsung buatkan di YED diagram. Oke, kita di sini menggunakan YED diagram. Pertama, kita masukkan entitas. Tadi entitas yang pertama adalah mahasiswa. Oke. Kemudian ada lagi mata kuliah. Kemudian entitasnya satu lagi adalah dosen. Oke, kita di sini sudah dapat kita di sini menggunakan YED diagram. Pertama kita tambahkan entity. Entity yang pertama adalah untuk mahasiswa. Kemudian entity kedua untuk mata kuliah. Entity yang ketiga adalah untuk dosen. Oke, ini adalah 3 entitas yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita identifikasi dari studi kasus di atas. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Oke, kita di sini sudah punya 3 entitas. Yang pertama mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, setelah itu dosen. Dan dari 3 entitas ini kita bisa dapatkan beberapa atribut yang lazim atau umumnya, yaitu atributnya. Di sini kita bisa tambahkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Kemudian kita juga bisa tambahkan nama mahasiswa ya. Sini. Oke, setelah itu untuk mata kuliah kita bisa sebutkan atributnya. Memiliki atribut.
Kemudian untuk mata kuliah memiliki atribut. Nah, kalau mata kuliah ini berarti kita punya kode mata kuliah atau kode MK, kemudian ada nama mata kuliah. Oke. Kemudian untuk entitas dosen, kita memiliki atribut seperti kode dosen, atau kita bisa juga menggunakan NID atau nomor induk dosen. Kan kalau tadi mahasiswa kita menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa kita bisa gunakan NID untuk nomor induk dosen. Kemudian nama dosen. Oke. Ini adalah atribut-atribut yang umumnya terdapat pada entiti seperti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, dari atribut yang sudah kita bisa identifikasi, kita bisa tambahkan di YID diagram. Oke, kita masuk ke YID diagram. Untuk mahasiswa kita bisa menambahkan atribut NIM ya. NIM, kemudian nama mahasiswa. Oke. Oke, kemudian setelah itu, karena NIM ini adalah kata kunci atau primary key, kita bisa tandai dengan tulisan tebal ya di sini ya. Salah. Untuk NIM kita nggak pakai ini ya, kita pakai yang atribut yang ada di primary key di sini ya. Kemudian kita jangan bikin Oke, setelah itu untuk mata kuliah kita punya kode mata kuliah. Kita pakai atribut yang ini, kode MK. Kemudian mata kuliah juga punya atribut nama mata kuliah. Kita lanjut ke dosen ya. Dosen di sini punya NID, nomor induk dosen. Kemudian dosen juga punya atribut nama dosen. Oke, di sini kita bisa tarik. Karena kita belum tahu ini nantinya kardinalitasnya seperti apa, jadi untuk target row-nya kita bikin garis biasa dulu ya, jangan pakai tanda panah seperti ini. Oke, ini adalah PRD dengan entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen beserta atribut-atributnya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau origin key. Yang pertama, tadi kita punya entitas seperti mahasiswa, kemudian kita juga punya entity mata kuliah, kemudian kita punya entity dosen. Oke, kita tulis di sini. Ini adalah
tabel himpunan relasi antar himpunan entitas gitu. Mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen. Dan di tahap ini kita menentukan bagaimana relasi antar himpunan entitas. Oke, yang pertama kita di sini buat relasi dari mahasiswa ke mata kuliah, yaitu meregistrasi. Oke. Setelah itu ada juga diregistrasi. Kemudian ada diajarkan. Setelah itu di dosen ada relasi mengajar. Nah, untuk cara bacanya, cara bacanya dari kiri ke kanan. Contohnya, saya tulis di sini. Cara membaca tabel relasi, tabel himpunan relasi dari kiri ke kanan. Oke, di sini pertama, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Oke, yang kedua, mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Kemudian mata kuliah diajarkan dosen. Kemudian dosen mengajar mata kuliah. Oke, jadi di sini untuk cara membacanya ya, cara membaca tabel himpunan relasi yaitu dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu kita bisa gambarkan relasi yang sudah ada dari tabel himpunan relasi ini. Oke, pertama dari mahasiswa ke mata kuliah, kita bisa tambahkan relasi. Oke, kita pakai atribut relationship di sini. Untuk mahasiswa ke mata kuliah, kita bisa tambahkan atribut meregistrasi. Kemudian dari mata kuliah ke dosen, kita punya relationship tadi mengajar. Oke, jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Begitupun sebaliknya antara mata kuliah dengan dosen. Dosen mengajar mata kuliah diajar oleh dosen, seperti itu. Kemudian kita buatkan garisnya ya. Jadi mahasiswa registrasi, kemudian registrasi ke mata kuliah. Oke, karena kita belum sampai tahap menentukan kardinalitas, jadi kita kosongkan dulu nih target orangnya. Kita rapin sedikit. Oke. Di sini kita sudah membuat 3 entitas dengan atributnya masing-masing, kemudian kita juga sudah membuatkan relasi antar entitasnya. Oke, tahap selanjutnya yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dari studi kasus di atas kita bisa mendeteksi bahwa derajat kardinalitas antara lain, kita di sini bisa lihat dari studi kasusnya. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi satu mahasiswa itu
bisa mendaftarkan banyak mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, ini dari studi kasus yang di atas. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, dari dua case di atas ini, kita bisa membuat ringkasannya. Yang pertama, derajat kardinalitas yang pertama adalah mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN atau disebutnya many to many. Ini ya. Yang kedua, kita juga bisa menentukan derajat kardinalitas dari dosen dengan mata kuliah adalah karena banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah, berarti kita di sini adalah entitinya one to many. Oke, dari dua ini kita sudah dapatkan yang pertama yaitu adalah derajat kardinalitas dari mahasiswa ke mata kuliah yaitu many to many, kemudian dari dosen ke mata kuliah adalah one to many. Di sini kita sudah bisa menggambarkan ya derajat kardinalitas dari antar entitas. Yang pertama dari mahasiswa ke mata kuliah, di sini tadi one to many ya, jadinya kita pakai simbolnya seperti ini. Sekarang kita simbolnya. Ini di sini ada simbol seperti ini dan ini dari mahasiswa ke mata kuliah menunjukkan derajat kardinalitasnya many to many ya, digambarkan dengan simbol seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk menggambarkan derajat kardinalitas antara mata kuliah dengan dosen. Yang pertama dari mata kuliah. Ya, di sini menggambarkan relasi one to many. Oke, jadinya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke tahap kelima, di mana tahapan ini adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, pada langkah ini kita cari dulu nih, ada tidak himpunan relasi dengan atribut yang himpunan relasi dengan kardinalitas many to many atau banyak ke banyak. Jika terdapat relasi banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi entity. Dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi kalau misalkan ada many to many, pasti nanti akan dibuatkan entitas baru. Seperti itu. Dan dari case ini, kan ada digambarkan tadi adalah many to many itu terdapat pada mahasiswa dan mata kuliah, berarti nanti di tengah-tengah mahasiswa dan mata kuliah terdapat entitas baru. Apa itu entitasnya? Entitasnya kita bisa namakan
entitasnya bisa kita namakan registrasi mata kuliah atau registrasi MK, memiliki atribut. Nah, atribut dari sini adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Berarti dari registrasi mata kuliah kita punya dua primary key yang terhubung ya. Yang pertama adalah name, kemudian kode MK. Dan dua-duanya ini adalah primary key. Yang name adalah primary key dari entitas mahasiswa, kemudian kode MK adalah primary key dari entitas mata kuliah. Oke, nanti kita gambarkan. Berarti di antara mahasiswa dan mata kuliah di sini nanti akan ada entitas baru. Nanti di sini relationship-nya apa? Diregistrasi. Nah, tadi kita punya entitas baru namanya registrasi mata kuliah. Taruh di sini. Kemudian registrasi mata kuliah ini memiliki atribut name, dan juga memiliki atribut kode mata kuliah. Oke, dari sini kita bisa hubungkan untuk mahasiswa meregistrasi. Kita bisa hubungkan dulu. Oke, hubungkan dulu, nanti baru kita setting untuk kita buat plan dulu. Pertama kita setting untuk mahasiswa ke registrasi mata kuliah. Kita gunakan simbol seperti ini. Kemudian di registrasi mata kuliahnya kita gunakan simbol. Oke, jadi untuk hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir dari pembuatan ERD dari studi kasus pada tugas 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.